Peristiwa perlawanan terhadap Belanda. Perjuangan yang digelorakan di setiap penjuru tanah air terus berkobar dan tidak sedikit para pemimpin perjuangan di berbagai daerah yang hingga kini dikenang akan keberaniannya dalam perang melawan kolonial Belanda. Berikut beberapa tokoh dari beberapa daerah yang memimpin perlawanan terhadap Belanda. Sultan Hasanuddin dari Makassar. Sultan Hasanuddin dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Pahlawan nasional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Ia adalah putra kedua Sultan Malikus Said yang lahir pada tahun 1631 di Makassar. Setelah naik menjadi Sultan Kerajaan Goa, ia berusaha menggabungkan beberapa kerajaan kecil di Indonesia Timur dan melawan Belanda dengan sengit. Belanda meminta bantuan tentara ke Batavia untuk menerobos benteng terkuat Goa. Akhirnya Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dan wafat pada 12 Juni 1670. Selanjutnya, Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Belanda yang ingin menguasai kekayaan alam Banjar serta keikutcampuran Belanda dalam urusan kesultanan mengakibatkan rakyat melakukan perlawanan terhadap Belanda sekitar tahun 1859. Yang dipimpin Pangeran Hidayatullah dan Pangeran Antasari. Perlawanan rakyat Banjar mulai melemah ketika Pangeran Hidayatullah tertangkap dan dibuang ke Pulau Jawa. Sementara itu, Pangeran Antasari masih melakukan perlawanan secara gerilya hingga ia wafat. Selanjutnya, Patimura dari Maluku. Thomas Matulesi adalah nama asli dari Kapitan Patimura. Lahir di Ambon pada 1783. Pada 1816, Belanda menguasai Maluku dan terjadi penindasan. Kekayaan Maluku dikuras dan rakyat dipaksa kerja rodi. Dengan kepemimpinannya, Patimura berhasil menyatukan kerajaan Ternate dan Tidore untuk menghalau penjajah di tahun 1817. Belanda sempat menawarkan kerjasama, namun ditolak oleh Patimura, dan ia wafat karena hukuman mati pada 16 Desember 1817. Selanjutnya, Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara. Patuan Besar Ompu Pulo Batu atau yang lebih dikenal Sisinga Mangaraja 12 adalah raja serta pendeta terakhir masyarakat Batak di Sumatera Utara. Ia turut menjadi pejuang melawan penjajahan Belanda di Sumatera sejak 1878. Pada 1907, ia terbunuh dalam pertempuran oleh pasukan Belanda. Ia pun dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia berkat perlawanannya terhadap kolonialisme Belanda. Selanjutnya, Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten. Masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian, Sultan menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Ketika terjadi sengketa antara kedua putranya, Sultan Haji dan Pangeran Purbaya, Belanda ikut campur dengan sekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirtayasa. Berikutnya, Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Diponegoro tidak setuju dengan campur tangan Belanda dalam urusan kerajaan. Hal tersebut ditambah dengan penderitaan petani lokal yang menderita akibat penyalahgunaan penyewaan oleh warga Belanda. Kekecewaan beliau mencapai batas puncaknya saat Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api dipasang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Tindakan Belanda tersebut semakin membulatkan tekad Pangeran Diponegoro untuk melawan Belanda dan menyatakan sikap perang. Selanjutnya, Silas Papare dari Papua. Silas Papare merupakan salah satu pahlawan nasional asal Papua
yang gigih memperjuangkan pengembalian Papua ke NKRI. Berbagai usaha dilakukannya seperti pemberontakan, mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII, serta Badan Perjuangan Irian. Perjuangannya akhirnya membuahkan hasil, Irian Barat merdeka dan menyatu kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Itulah tadi pembahasan kita tentang perlawanan terhadap Belanda. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.